Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Realme Narzo 50i Prime. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Sebagai HP 1 jutaan, Realme Narzo 50i Prime hadir dengan desainnya ini terlihat keren. Desain seperti ini masih banyak ditemukan pada smartphone di kelas 2 jutaan. Feel di tangan itu langsung terasa beda berkat finishing flat pada tiap sisi, dipadu bodinya itu ramping dengan ketebalan 8,5 mm sehingga memberikan kenyamanan saat menggunakan smartphone ini dalam waktu yang lama atau hanya sekedar digenggam. Material plastik yang dibawa tidak membuat HP ini terlihat murahan. Apalagi nih ya, back covernya itu didominasi finishing doff bertekstur. Jadi mengurangi kesan licin di tangan dan anti sidik jari. Untuk warna hijaunya ini dengan 2 ton warna yang disajikan saya suka. Kalau mau warna lain ada pilihan warna biru. Di bagian atas back cover itu terdapat kotak besar polos untuk menempatkan satu buah kamera dengan tulisan AI kamera, LED flash, serta tulisan Narzo Design by Realme. Kekurangan dari Realme Narzo 50i Prime tidak disematkannya sensor pemindai sidik jari untuk membuka kunci layar. Walaupun baca sensor pemindai wajah terbilang cukup cepat dan akurat, tapi peran sensor sidik jari tetap akan dibutuhkan di kondisi tertentu. Ada satu bagian yang diunggulkan oleh Realme di Narzo 50i Prime, yaitu pada slot micro SD-nya ini mendukung up to 1 TB. Jujur kalau buat pemakaian pribadi saya, jelas itu nggak akan terpakai ya, mentok-mentok ya di 64 GB saja. Untuk HP 1 jutaan memberikan micro SD sebesar 1 TB ya mubazir aja sih buat saya. Karena harga micro SD 1 TB itu tidak bisa saya katakan murah, bahkan tuh harganya ada yang di atas 1 juta rupiah. Ya, kalau saya sekali lagi, kalau saya sih tidak akan saya gunakan. Jadi ini ya untuk keunggulan yang dikatakan Realme antara perlu dan tidak. Kalau buat saya enggak, kalau menurut penggunaan kamu bagaimana nih? Boleh ya untuk share pada kolom komentar di bawah. Di bagian interface-nya ini Realme Narzo 50i Prime masih menyediakan port jack audio yang ditempatkan di sisi bawah, itu ditemani ada lubang mikrofon, port micro SD dan speaker dengan kualitas audio yang dihasilkannya itu terbilang cukup bagus lah ya untuk smartphone 1 jutaan. Power yang keluar itu terdengar cukup kencang tapi tidak terlalu cempreng. Ini dia contoh audio dari speaker Realme Narzo 50i Prime. Pindah ke bagian depan, Realme Narzo 50i Prime membawa layar seluas 6,5 inch sehingga membuat ukuran smartphone-nya ini terasa cukup compact di tangan. Dikarenakan resolusi layar HD+, bagi kalian yang selama ini menggunakan HP dengan layar beresolusi Full HD+, perbedaan ketajamannya itu akan langsung terasa saat menggunakan HP ini. Tapi tenang saja kok, ketajaman resolusi HD+ yang disematkan masih nyaman terlihat. Apalagi nih ya, panel IPS yang dibawa mampu memberikan warnanya itu tidak terlihat pucat. Untuk perlindungan layarnya, sampai saat ini saya sih belum menemukan info ya menggunakan pelindung kaca apa. Kayaknya sih nggak ada. Kalau kamu ada yang tahu atau memang ingin menggunakan pelindung kaca apa dan kamu tahu, boleh ya untuk share pada kolom komentar di bawah. Jadi ya saran saya, kalau kamu membeli Realme Narzo 50i Prime, langsung aja deh beli yang namanya screen protector ataupun tempered glass. Sekalian juga soft case-nya agar melindungi smartphone ini dari yang namanya benturan atau tidak sengaja terjatuh. Dalam paket penjualan itu tidak disertakan yang namanya screen protector dan soft case.
Kembali lagi ke layarnya, untuk respon sentuh layarnya ini masih tergolong bagus. Refresh rate 60 Hz tidak menjadi keluhan bagi saya karena masih memberikan tingkat kehalusan yang masih nyaman secara visual saat saya melakukan scroll-scroll di layar. Di bagian software, Infinix Narzo 50i Prime masih menggunakan Android 11 dengan tampilan antarmuka Realme UI Air Edition dengan fitur-fitur Dark Mode, Eye Comfort, hingga gestur masih tersedia. Sementara ini ya, di bagian hardware-nya ini khususnya untuk urusan performa, Realme Narzo 50i Prime mengandalkan chipset Uni SoC T612 dipadu CPU octa-core. Ada dua pilihan, RAM 3 dengan internal storage 32GB dan RAM 4 dengan internal storage 64GB seperti unit di video ini. Bagusnya juga nih ya, storage yang di bawah smartphone ini sudah menggunakan teknologi UFS 2.1 sehingga untuk baca datanya ini lebih cepat dibandingkan eMMC. Dan untuk skor Antutunya kalau saya lihat melalui Kimofil ini tembus angka 200 ribuan. Selama saya menggunakan smartphone ini, performa yang dibawa tuh benar-benar memberikan kenyamanan saat saya buka aplikasi-aplikasi sosial media, baca berita, hingga menonton video. Diajak bermain game juga terbilang nyaman. Misalnya nih, game Mobile Legends bisa saya mainkan pada pengaturan refresh rate low dan grafiknya itu medium. Sangat-sangat jarang sekali saya menemukan game itu berjalan patah-patah ataupun tidak pernah terjadi yang namanya game terhenti sejenak ataupun nge-freeze ya. Terus untuk main game eFootball juga demikian, pada pengaturan grafik high frame rate-nya itu 60 Hz. Urusan mengabadikan foto dan video, Realme Narzo 50i Prime membawa satu buah kamera belakang beresolusi 8MP dan satu kamera depan beresolusi 5MP. Fitur-fitur kamera yang dibawa terbilang cukup lengkap dengan adanya fitur Pro dan Night. Hanya saja pada fitur portrait hanya bisa digunakan pada kamera belakang saja dan perekaman video dari kamera depan mentok di resolusi HD 720p. Kalau ini hasil, aduh, kena duri aku. Ini pohon duri. Kalau ini hasil rekaman video dari kamera belakangnya ya. Nah, ini apa ini? Itulah tanamannya. Enggak rekam tadi, Bang. Seperti ini dia hasil perekaman video dari kamera depan Realme Narzo 50i ya. Ini saya lagi ada di kampung Tanah Karo. Salah satu bagian penting dari sebuah smartphone yaitu harus memiliki daya tahan baterai yang lama. Dan untuk Realme Narzo 50i Prime bisa menjadi jawabannya. Dari penggunaan saya diselingi bermain game Mobile Legends dan eFootball sekitar kurang lebih itu 2 jam, baterai berkapasitas 5000 mAh sangat bisa diandalkan karena mampu memberikan screen on time-nya itu tembus di atas 9 jam.
Sementara pengisian daya baterai 5 volt 2 ampere membutuhkan waktu kurang dari 3 jam untuk mengisi baterai hingga penuh. Di sini kondisi saya ngecharge-nya itu mode pesawat aktif dan tingkatan brightness saya buat mentok ke kiri. Dikarenakan dalam paket penjualan ini tidak disertakan yang namanya kepala charger, di sini dalam pengujian saya menggunakan kepala charger 5 volt 2 ampere dari merek Ecom. Sekarang masuk kesimpulan. Saya sudah menggunakan smartphone ini selama 2 mingguan dan selama itu juga saya puas akan kinerja ataupun performa dari Realme Narzo 50i Prime. Kalau kamu mau membeli RAM 3 GB ya nggak salah juga, tapi sesuaikan dengan kebutuhanmu. Kalau saran saya jangan terlalu banyak install aplikasi ya. Ya itu RAM 3, kalau banyak aplikasi pasti lemot. Dan untuk harga jualnya ini mulai dari 1.249.000 ya. Saya sih berani bilang kalau Realme Narzo 50i Prime bisa menjadi pilihan untuk dibeli buat kamu khususnya yang ingin membeli smartphone di harga 1 jutaan. Karena dengan harga segitu kamu akan mendapatkan smartphone dengan desainnya ini benar-benar kece ataupun keren. Lalu performanya itu bisa diandalkan menjalankan aktivitas sosial media hingga bermain game. Daya tahan baterai bisa diandalkan serta kamera ataupun hasil foto dari kameranya ini terbilang cukup bagus untuk smartphone 1 jutaan. Dan perlu kamu ingat lagi ya, ketika kamu membeli smartphone ini kamu harus mengeluarkan uang lebih lagi untuk membeli aksesoris tambahan ya. Mungkin kisaran 100 hingga 200 ribu untuk membeli soft case, screen guard, dan kepala charger sesuai kebutuhan. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Kalau menurut kamu bagaimana nih mengenai Realme Narzo 50i Prime? Boleh ya untuk share di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.